Mari kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami mencintaimu, kami menghormatimu, kami membutuhkanmu. Saat ini hamba-Mu yang hina ini akan berkhotbah, akan menyampaikan firman-Mu, dan juga kami akan saling menguatkan melalui tanya jawab juga. Tuhan, siapakah hamba ini? Hamba tidak bisa apa-apa. Roh Kudus penuhi hamba, tolonglah hamba. Dan juga saudara-saudara hamba yang sudah bergabung, yang akan bergabung, orang-orang pilihan Allah yang Allah bawa untuk diberkati dan menjadi berkat. Kalau ada yang datang hanya untuk mengacaukan, cari hal dan lain sebagainya, kami serahkan dia dalam tangan Tuhan, karena pembalasan adalah hak-Mu. Tapi mereka yang masuk dan bertanya memang rindu mau tahu, kami percaya mereka diberkati. Ini doa, ini penyerahan kami. Seutuhnya pemberitaan firman Allah dari awal sampai selesai boleh jadi dalam kendali Allah Tritunggal. Demi nama Yesus kami siap mendengar. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara. Tema khotbah kita pada malam ini adalah saat sekeliling mengecewakan. Dan bicara tentang topik saat sekeliling mengecewakan, pembacaannya terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Sekali lagi, Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Silakan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iya, saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Allah. Dan malam ini dibawa tema saat sekeliling mengecewakan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang saat sekeliling mengecewakan atau ada hal-hal mengecewakan seputaran rumah tangga kita, seputaran perjalanan karir kita, ya, atau pekerjaan kita, atau katakanlah bagi kami di kalangan hamba Tuhan juga kami mengalami pernah dan tidak mungkin tidak, kami pernah mengalami yang namanya sekeliling mengecewakan. Depan mengecewakan, belakang mengecewakan, kanan mengecewakan, kiri mengecewakan. Sekitar kita seperti tidak ada dukungan untuk kita maju, baik dalam karir, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam mencapai mimpi-mimpi, cita-cita, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir bahwa tema ini memang tema yang familiar, bukan karena istilahnya, tapi pengalaman nyatanya. Ya, jadi ini tema yang saya pikir sangat dekat dengan keseharian saya dan saudara. Dan ngomong-ngomong tentang keadaan tidak nyaman, saudara-saudara, yang saya jumpai dari perempuan Kanaan yang dibahas di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Anda lihat, tidak nyaman. Yang pertama, punya anak, tapi anak kerasukan setan. Saudara, ini jelas tidak nyaman. Orang tua mana sih, saudara-saudara, yang bermimpi, ya, pada waktu dia mengandung, lalu dia berharap
anaknya keluar dirasuki setan. Tidak ada. Yang normal adalah semua pasangan, semua orang tua, apalagi ibu-ibu loh ya, kalau mereka mengandung ya, mereka pegang perutnya sambil berdoa, nanti layani Tuhan Yesus ya nak, nanti jadi orang luar biasa ya nak ya, nanti membanggakan papa dan mama ya nak ya. Jadi ada ungkapan, ada doa, ada harapan supaya anaknya menjadi anak yang aman secara jasmani maupun rohani. Nah, jadi kalau bicara kondisi tidak nyaman, saya lihat dari keluarganya saja, dia sudah menghadapi tantangan seputaran anak kerasukan roh jahat. Saya dalam pelayanan saya, baik sebagai gembala, sebagai penginjil yang khotbah monolog maupun tanya jawab, saya sering jumpai dengan keluhan sejumlah orang tua, baik para bapak maupun ibu yang mengeluh dengan anaknya mulai bertumbuh remaja nih. Masih kecil, masih balita ya, masih SD, menggemaskan sekali. Tetapi mulai beranjak remaja, mengalami masa transisi, masa peralihan. Di sana tidak sedikit anak-anak remaja yang tanpa sepengetahuan orang tuanya. Justru yang orang tua tahu, anakku baik, anakku diajar berdoa di rumah, anakku diajar baca Bible, anakku diajarin yang hal-hal rohani. Padahal dia jatuh di luar sana dalam satu komunitas, dalam satu pergaulan yang mungkin di luar kendali kita, di luar kontrolnya kita. Dan mungkin dia rusak di sana. Sebab 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan jangan sesat ya, bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan tidak sedikit orang tua yang call saya, tanya bagaimana solusinya, minta didoakan, sampai bawa anaknya ketemu saya bimbing, saya doakan dan lain sebagainya. Artinya bahwa bagi sejumlah orang tua yang betul-betul hati peduli anak loh ya. Kan ada orang tua yang memang tidak peduli anak. Buktinya ada yang melahirkan langsung taruh anaknya di dos Indomie, ditaruh di depan rumah orang, dibuang di tempat sampah. Ada suami yang istrinya sudah anak 3-4, dia pergi bermain perempuan, nakal, kurang ajar di luar. Dia tidak peduli pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Nanti anaknya sudah besar, sudah kerja, baru dia bilang ini papa kalian, ini papa. Ini kan menjengkelkan sebenarnya. Ya. Nah, tapi yang saya bicara bukan orang tua yang tidak peduli seperti itu. Sebab Anda boleh baca sepanjang Matius 15 ayat 21 sampai ayat 28. Jelas dia adalah orang tua luar biasa. Itu yang pertama. Tidak enak di sekelilingnya. Yang berikut. Dia datang kepada Yesus, lalu dia berseru, katakanlah ini berdoa sebenarnya, memanggil, memohon bantuan, memohon jalan keluar, atau lebih tepatnya karena ini kerasukan roh jahat, maka satu-satunya cara mujizat, perkara spektakuler. Kalau tidak bisa. Di saat dia berdoa, Anda lihat bagaimana reaksi Tuhan Yesus. Yang pertama, tidak menjawab. Ya, ayatnya yang ke 22 dan seterusnya, Ibu Gembala. Supaya kita lihat, ini reaksi Yesus yang pertama. Anak sudah sakit tidak nyaman, Tuhan yang dia harapkan tidak menjawab, saudara-saudara. Perhatikan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Sampai di situ. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang dalam urusan doa kita tahu bahwa sikap Tuhan terhadap doa kita tuh, kalau sampai Tuhan tidak menjawab, ini memang sebenarnya berbeda dengan Tuhan tidak mendengar ya. Ini kelihatannya mendengar tapi tidak menjawab. Untuk hal ini saya mau kasih ingat semua orang Kristen bahwa memang salah satu reaksi Tuhan terhadap doa siapapun, termasuk orang percaya, hanya ada dua penyebab yang membuat Anda dan saya tidak digubris oleh Tuhan. Yang pertama,
kalau yang doa itu bukan anak Allah. Ingat, kalau yang doa itu bukan anak Allah. Bagaimana menjadi anak Allah? Menjadi anak Allah harus seturut Yohanes 1 ayat 12 yang mengingatkan kita, mendorong, mengharuskan Anda dan saya menerima Yesus. Tanpa ini orang tidak bisa jadi anak Allah. Perhatikan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah yang diadopsi dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Nah saudara-saudara, kenapa harus terima Yesus? Sebab 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah kita itu Esa dan pengantaranya pun Esa. Karena Allah Esa, maka jalan menuju Allah tidak ada seperti pepatah, ada banyak jalan menuju Roma. Hello, Roma bukan surga. Di Roma mungkin masih ada dosa, ada kemunafikan, ada penipuan, ada perzinahan, ada penyembahan berhala dan lain sebagainya. Di surga tidak ada itu semua. Jadi Roma tidak level sama surga. Kalau ada banyak jalan ke Roma, silakan. Tapi jalan ke surga, the one and only way, hanya melalui Yesus. Makanya di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan demikian. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya saudara, jadi yang membuat orang Tuhan tidak menggubris doa orang adalah bahwa dia bukan anak Allah, alias dia belum terima Yesus. Ingat, doa adalah salah satu cara datang kepada Allah. Dan untuk datang kepada Allah, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, termasuk berdoa. Orang tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Hal yang kedua yang membuat doa kita tidak digubris oleh Tuhan adalah mungkin kita sudah orang percaya, tapi ada dosa tertentu yang kita pegang secara kuat-kuat, secara sengaja, secara tegar tengkuk. Kita memegang dosa itu, maka Tuhan tidak akan menggubris doa Anda dan saya. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu menjadi ayat yang tidak boleh Anda dan saya lupakan sebagai data yang kita bercermin untuk koreksi diri. Adakah dosa-dosa yang Anda pegang kuat-kuat? Adakah kebiasaan-kebiasaan yang manusia tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, anak tidak tahu, pendeta tidak tahu, jemaat tidak tahu, sekelilingmu tidak tahu. Tapi Amsal mengatakan mata Tuhan ada di mana-mana. Dia mengawasi orang yang jahat dan orang yang baik. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi? Raja Daud berkata, kemanakah aku bisa berlari menjauhi rohmu? Aku ke atas langit, Tuhan ada. Ke dunia orang mati, Tuhan ada. Kemanapun Tuhan ada, Dia maha hadir, Dia omnipresent, Dia Jehovah Shammah. Anda tidak bisa menghindar dari Tuhan. Makanya ketika Yunus coba lari, Tuhan punya miliaran cara untuk bawa kembali anak-anaknya. Jadi saudara-saudara, jangan ada dosa yang Anda sembunyikan, karena ini penghalang kita mendapatkan berkat melalui doa-doa kita. Perhatikan Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Benar. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jadi saudara-saudara, saya ngomong ini demi keuntungan kita loh. Yang pertama pasti ini hati Bapa, dan itu yang paling pertama, Tuhan dimuliakan. Tapi sekali lagi, kalau dosa dibuang, dosa dihilangkan, kita yang beruntung. Jadi sepanjang Anda tidak dihalangi oleh dua hal tadi ya, Anda bukan anak Allah dan kemudian tidak ada dosa yang Anda simpan sembunyi-sembunyi, maka saya mau bilang sama saudara, tidak ada halangan untuk Tuhan menjawab doa kita. Dia pasti, maksud saya, tidak ada halangan untuk Tuhan
mendengar doa kita. Dia pasti dengar doa kita. Hanya persoalan menjawab, gampanglah itu. Nah, saudara-saudara, kembali kepada kasus perempuan Kanaan ini. Kondisi tidak nyaman yang pertama, anaknya sudah bermasalah, dalam rumah sudah tidak nyaman. Lalu orang yang dia andalkan pun, yaitu Yesus dalam cerita ini, ketika dia berdoa dengan eksplisit, secara jelas, Matius tulis sejujur-jujurnya, Tuhan Yesus tidak menjawab. Wow, ini saudara, bagaimana ini? Saya lihat ketemu banyak orang kayak begini, ya. Dia bisa pindah gereja hanya gara-gara pendetanya tidak peduli dia. Pendetanya tidak peduli, ini dengan latar belakang apa saya tidak tahu, saudara-saudara. Itu baru pendeta. Sudah begitu, dia tidak peduli. Dia tidak mau lagi bergereja atau mendukung pelayanan pendeta tersebut. Ya, tentu sebagai pendeta kami harus bekerja keras untuk mengurus domba-dombanya Tuhan. Tapi ya, kalau pendeta yang tidak peduli, ya jemaat bisa ngambek, ya, dan dia bisa sangat kecewa, saudara-saudara. Saya punya kenalan lah ya. Kenalan juga lebih tepatnya bukan kenalan, ya tahu ya. Kalau kenal itu terlalu akrab sekali ya, timbal baliknya kuat. Kenal itu kayak saya dan istri, ya. Kalau saya minum kopi gulanya berapa, itu kenal, ya. Kalau istri orang, ya dia tidak kenal ya. Kalau istri sendiri dia sudah tahu tuh. Diaduk aja gitu ya. Lalu apa sih? Apa dia sudah tahu ya? Hal apa yang bikin saya suka, hal apa yang bikin saya tidak suka. Itu namanya kenal. Kalau yang ini hanya tahu. Dia, saudara-saudara yang saya tahu ini, waktu KKR Benihin ya, saya masih tinggal di Jakarta waktu itu karena saya sekolah teologi di Jakarta kan. Waktu itu Benihin dikenal dengan hamba Tuhan yang apa katanya bikin mujizat ya. Dia kalau khotbah dia buka jasnya, dia lempar ya, lalu terjadi mujizat. Saya pernah coba lempar begitu, jasnya tidak kembali ya. Nah, itu makanya saya bertobat mulai saat itu, tidak akan lempar. Kebetulan yang saya lempar waktu itu sih jas bekas juga ya, murah. Saya lempar, tidak balik sampai sekarang jasnya ya. Maka hati-hati dalam mengikuti pelayanan orang yang melempar-lempar. Kalau kau sendiri bergumul hidup ada susah, tak usah paksa lempar ya. Ya, nah kekasih Allah, Benihin datang, anaknya sakit, tidak sembuh. Lalu dia bilang, mau Benihin 10 Benihin, 100 Benihin, percuma. Dan sekarang saya tidak akan ke gereja lagi. Gara-gara dalam KKR Benihin di Karnaval Ancol, Jakarta Utara itu, anaknya tidak sembuh. Maka mereka tidak ke gereja lagi. Tuhan tidak ada, Tuhan omong kosong. Dan Anda tahu akibatnya rugi. Satu-satu mati. Aduh, mengerikan. Makanya saya sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan ya cerita ini saudara. Kerasukan setan, Yesus tidak menjawab. Lalu Yesus seakan-akan menolak. Setelah tidak menjawab, dikatakan apa, Ibu Gembala? Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Sampai di situ, seakan-akan menolak, saudara-saudara. Yesus tidak menjawab, Yesus seakan-akan menolak. Ditambah lagi ini suara-suara dari kalangan rasul, kalangan murid. Tuhan, usir dia. Entah mereka suruh usir ini dengan pemahaman apa? Ada dua. Suruh Yesus usir langsung tanpa menjawab, atau jawablah dia lalu usirlah dia. Tidak tahu yang mana. Tapi betapa egoisnya murid-murid dari dua kemungkinan ini ketika berhadapan dengan perempuan yang sedang menderita, sedang mengalami sekelilingnya mengecewakan. Entah suaminya di mana, saudara-saudara. Dia bergumul sendiri demi anaknya yang kerasukan, kekasih Allah. Nah, saya mau bilang sama jemaat terkasih dimanapun Anda berada, apakah hari-hari ini keadaanmu seperti ini? Sekeliling mengecewakan. Yesus tidak menjawab, ya, omongan-omongan tidak menyenangkan keluar dari murid-murid. Yesus seakan-akan menolak. Dan yang keempat, Yesus seakan-akan menolak dengan keras, dengan perkataan istilah anjing. Saudara perhatikan, baca Ibu Gembala, lanjut. Tetapi perempuan itu mendekat. Yes.
dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Iya, tidak menjawab. Murid-murid ngomel-ngomel, seakan-akan menolak dengan keras. Tidak patut roti yang diberikan kepada anak-anak diberikan kepada anjing. Anda tahu istilah anjing pada waktu itu di kalangan orang Yahudi adalah itu istilah yang umum, sudah biasa bagi orang-orang non-Yahudi. Akibat sudah biasa, memang istilah ini dianggap tidak kasar lagi. Ya, mungkin ya contoh saja ya, kayak beberapa oknum orang Islam, beberapa oknum ya, yang suka bilang Kristen itu kafir. Mungkin karena sudah biasa, jadi mereka ngomong tuh kayak biasa aja gitu ya. Walaupun kita yang dengar kurang nyaman, tetapi di kalangan beberapa mereka itu Kristen kafir. Enteng sekali. Apalagi kayak Yahya Waloni dan beberapa penceramah itu yang mantan Kristen. Saya mantan kafir setan dan lain sebagainya, kafir monyet dan lain sebagainya. Mereka mungkin anggap biasa. Nah, saya mau kasih tahu, memang kondisinya seperti itu. Tapi mari kita lihat, nanti kita ikuti terus apa maksud Yesus di balik itu, saudara-saudara. Dia tidak menjawab, dia menolak, lalu seakan-akan menolak dengan keras dengan ungkapan ini. Dan istilah anjing di sini saya tambah keterangan lagi beberapa. Ini sebutan anjing mengarah kepada bukan anjing-anjing galak ya. Ini kepada anjing piaraan, tetapi ini juga bukan makian tentunya. Ini lebih tepat pengujian yang sangat luar biasa kepada perempuan ini, ya. Nah, saudara-saudara, sekali lagi banyak reaksi orang ketika keadaan seperti ini. Tinggalkan gereja, tidak mau baca Alkitab, anti gereja, menghina hamba Tuhan, dan berkata pelayanan selama ini percuma saja, omong kosong. Lihat nih, pelayanan, doa-doa, dukung hamba Tuhan, dukung pendeta, tapi sekeliling kok kayaknya mengecewakan sekali. Saya ketemu banyak orang ketika berhadapan dengan keadaan begini mundur. Seorang teman pendeta, ceweknya minta putus, belum menikah, baru pacaran. Dia udah cinta banget, sudah all out, sudah sayang banget sama nih cewek nih. Tahu-tahu ceweknya memutuskan hubungan, ya. Alasannya saya kurang jelas, tapi terpukul sekali laki-laki ini. Dia pendeta, dia pengkhotbah, dia tahu ayat, dia tahu pujian penyembahan, dia tahu yang namanya menyembah dalam roh dan kebenaran, dia tahu semua, dia pernah menggembalakan orang. Tapi ketika orang yang dia harap-harap jadi istri memutuskan hubungan kasih itu, dia stres, dia pergi ke diskotik, dia mabuk-mabukan, dia anggap bahwa Tuhan salah. Saudara, saya dapati banyak orang kayak begini, saudara. Manusia yang bikin luka dia, manusia yang bikin kecewa dia, tapi dia persalahkan Allah. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan bisa bicara langsung, Tuhan akan tanya dia, yang nyakitin kamu siapa? Hah? Yang nyakitin kamu kan cewek kamu, yang nyakitin kamu kan pendeta kamu, yang nyakitin kamu kan teman pelayanan kamu, mertua kamu, menantu kamu, ipar-iparmu, bukan aku. Kenapa aku yang disalahkan? Bukti apa? Aku disalahkan, kata Tuhan. Kau tinggalkan gereja, kau tinggalkan pelayanan, kau lupa komitmenmu. Padahal dulu mungkin doanya nangis-nangis sambil berkata, engkau baik, engkau luar biasa, engkau dahsyat. Tapi hanya gara-gara masalah putus pacar, di PHK, ya berhadapan dengan bos yang sedikit galak, kok jadi Tuhan yang disalahkan? Ini tidak fair, saudara-saudara. Siapa yang melukai Anda, siapa yang jadi korban? Tolonglah kita berpikir ini, saudara. Saya mempercayai bahwa Allahmu dan Allahku, Dia tidak akan mengecewakan kita. Yes. Makanya Yesus, ketika Yohanes Pembaptis tanya, kami harus tunggu yang lain kah? Apa kau ini? Yesus bilang apa di Matius 11 ayat 5 dan 6 lah. Ibu Gembala baca ayat 5 dan 6. Ya betul.
orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa yang melatar belakangi Yesus mengeluarkan kalimat ini? Karena Yohanes sepertinya sedang dikelilingi oleh keadaan yang mengecewakan. Dia pengkhotbah, dia yang baptis Yesus. Gara-gara dia banyak orang dibaptis di Yordan, mengalami pertobatan. Tapi sekarang harus ada dalam penjara. Dan mungkin Yesus tidak pernah besuk dia satu kali pun. Mungkin itu yang menjadi pertanyaan. Coba kirim murid-murid, tanya dulu, dia atau yang lain. Yesus mulai kasih jelaskan tanda-tanda Mesias itu. Dia datang menyembuhkan yang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, dan lain sebagainya. Lalu Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, kekasih Allah, bagaimana dengan pengalaman perempuan Kanaan ini? Saudara-saudara, dia luar biasa. Dia tidak mundur. Sekalipun apa, Yesus tidak menjawab. Sekalipun apa, murid-murid ngomel-ngomel. Sekalipun apa, Yesus seakan-akan menolak, bahkan menolak dengan keras, sambil berkata, tidak patut roti untuk anak-anak dikasih ke anjing. Wow. Saudara, saya tidak bisa bayangkan. Saya coba baca ini ayat dan coba beranalisa. Kira-kira gimana ya mimik wajahnya Tuhan Yesus? Apakah dengan perkataan, saya tidak tahu. Apakah mata melotot lalu tidak pantas roti buat anak-anak kasih kepada anjing? Itu saya tidak ngerti. Apakah seperti itu? Saya tidak ngerti, saudara. Tetapi yang saya mau bilang sama saudara, ini perempuan hebat. Ketika orang menghadapi sekelilingnya mengecewakan, mungkin memilih mundur, lupa Tuhan, lupa gereja, lupa doa, lupa segala macam. Dan lalu yang dia pilih apa? Balas dendam, kepahitan berlarut-larut. Berharap orang yang pernah dia minta tolong tapi cuek itu, kalau bisa orang itu kena celaka. Itu kan yang seringkali kita temui atau mungkin pernah kita alami. Malam ini saudara-saudara, saya mau kita belajar dari perempuan Kanaan ini. Dia tetap berdoa, dia tetap maju, saudara-saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari teladan luar biasa perempuan Kanaan ini. Yang pertama, dia berdoa dengan penuh kasih, saudara-saudara. Gara-gara penuh kasih inilah, maka dia doa sungguh-sungguh. Orang kalau tidak mengasihi Allah, orang kalau tidak mengasihi pribadi yang menjadi beban doanya. Anda lihat di sini, dia mengasihi Allah, sekaligus dia mengasihi anaknya. Dia datang bukan karena beban pribadi, dia datang bukan karena dia yang kerasukan setan, atau dia yang kena tumor kanker, bangkrut dan lain sebagainya. Dia bawa beban anaknya. Dan dengan dasar cinta inilah dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa dengan berteriak. Sampai murid-murid bilang, guru, dia ikut kita dengan berteriak-teriak. Saudara, orang kalau penuh kasih, dia sangat mencintai anaknya. Bagaimana? Anda yang kirim beban doa, diberkatilah Anda. Anda kirim karena memang Anda cinta anak-anak. Anda cinta suami Anda. Anda cinta istri Anda. Anda cinta rumah tangga Anda. Anda cinta orang-orang yang menjadi beban doa Anda. Sehingga doanya bukan asal-asalan. Bukan hanya pendeta Melatok dan istri yang mendukung doa. Tanpa diketahui orang, secara diam-diam Anda mendoakan orang-orang tersebut. Kalau dengan dasar kasih, maka Anda akan melakukannya sungguh-sungguh. Ya, itu. Yang berikut, saudara-saudara, saya melihat bahwa doa orang ini disertai dengan kerendahan hati. Makanya dia datang, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kata kasihanilah aku, betapa ini ungkapan dari seseorang yang sedang merendahkan diri, yang sedang membutuhkan pertolongan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yang berikut, bukti bahwa dia rendah hati. Dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Sekalipun apa? Dikatain anjing.
Itu bukan makian, tapi sekali lagi itu adalah gap yang tajam antara Yahudi dan non-Yahudi. Saudara, orang tidak rendah hati itu paling gampang tersinggung. Itu tanda. Seorang hamba Tuhan mengatakan begini, Anda mau tahu Anda rendah hati atau tidak? Coba izinkan dirimu dihina. Di situ ketahuan. Anda rendah hati atau tidak? Coba izinkan dirimu dihina. Atau pada saat Anda dihina, ujilah dirimu sendiri. Apa di hatimu? Membalaskah? Mendoakankah? Stagnankah? Majukah? Kalau yang stagnan, kan ada orang yang kayak gitu. Hidupnya ditentukan oleh kata-kata orang. Patah semangat gara-gara apa? Aduh, saya capek dengar omongan orang. Kita melayani sungguh-sungguh dibilang cari muka. Kita begini dibilang begitu, macam-macam. Hello, hidup kita tidak ditentukan oleh omongan orang. Prinsip orang rendah hati adalah aku tetap ada di jalur yang Tuhan mau. Apapun sekeliling ngomong saya akan maju. Asal saya betul-betul ada dalam pola yang benar yang Allah tetapkan. Ini rendah hati, saudara-saudara. Saya tidak tahu bagaimana saudara ya. Kita jujur aja. Semua kita, saya tidak menghakimi Anda tidak usah menghakimi saya. Tapi kita uji masing-masing. Berapa banyak kali kita berontak hanya gara-gara lu omongin gua lu. Lu omong beta lu. Lu belum tahu saya ya. Begini begono. Kita mau balas, kita mau marah, kita mau hantam orang. Berapa banyak kali Anda tersungkur dan mendoakan orang sambil berkata, Tuhan, pembalasan hakmu, bukan hakku. Kekasih-kekasih Tuhan, melalui renungan ini, mari saat sekeliling kita mengecewakan, tetaplah berdoa dengan penuh kasih. Tetaplah berdoa dengan kerendahan hati. Ya, yang ketiga, dia berdoa dengan tekun loh, saudara-saudara. Sudah diusir dia berteriak, dibilang anjing dia maju terus. Itu tanda orang tekun. Kasih, rendah hati, tekun. Kita kadang-kadang doanya saya pakai istilah angin-anginan. Senang berdoa ya berdoa, ada masalah ya berdoa. Itu tidak tekun. Lukas 18 ayatnya yang ke-1, Tuhan Yesus memberi perumpamaan dan penekanan utamanya ialah supaya murid-murid dan kita semua jangan jemu-jemu berdoa. Silakan Ibu Gembala. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yes. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Amin. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulurkan waktu sebelum menolong mereka? Lalu aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, saudara-saudara, jadi doa itu tidak jemu-jemu ya, bertalu-talu, siang malam kata Alkitab. Jadi itu hati Tuhan, tidak jemu-jemu. Saudara-saudara, saya punya beban doa tertentu ya. Ini saya berbagi aja, saya dan istri. Kami punya anak yang bungsu itu sudah 5 tahun belum bisa bicara. Ya, kami sudah bawa ke dokter, periksa. Kemarin mau bawa terapi ke mana? Ke Jakarta, tapi karena pandemi ini, COVID ini, maka kami tidak jadi. Saudara, tiap hari saya berdoa. Dan saya berdoa hanya minta Tuhan jadikan dia seorang pengkhotbah. Anak saya belum bisa bicara, umur 5 tahun. Ya, saya berdoa terus menerus memohon belas kasihan Tuhan tiap hari. Kalau asal gendong dia peluk, langsung naikkan doa. Minta dia bisa bicara. Saudara, saya yakin kok sepanjang yang 2 hal yang saya bilang di awal khotbah, tidak ada dosa yang kita sembunyikan dan kita memang dasarnya sudah terima Yesus. Saya yakin hanya masalah waktu. Maka jangan berhenti berdoa.
Mungkin ada Bapak Ibu yang menatap saya dan berkata, loh, Pak Pendeta anaknya saja belum bisa bicara, kok Pak Pendeta doain kita yang sakit, urus saja anak Pak Pendeta. Kadang-kadang ada orang-orang resek kayak gitu ya. Saudara, Paulus itu juga sakit, tapi dia tetap berdoa untuk orang lain. Mujizat terjadi. Jadi kesakitan kita tidak akan menghambat kalau Tuhan mau bikin mujizat bagi orang lain yang kita doakan. Pergumulan saya misalnya sebagai pelayan, sebagai pendoa tidak akan menjadi penghambat kalau Allah mau mengerjakan mujizat bagi orang-orang yang kami doakan. Itu yang dialami oleh Paulus. Dia sakit tapi dia doa orang sakit sembuh. Elisa pun demikian. Oleh karena itu saya pikir terjadinya mujizat atau tidak bukan tergantung pendoanya, tapi tergantung otoritas kedaulatan dari Tuhan sendiri. Ya, dan yang berikut saudara-saudara, dia berdoa dengan iman. Dia berkata, kasihanilah aku. Yesus anak Daud ya. Di dalam Matius 15 itu ayatnya yang ke-22 dikatakan demikian. Itu 22. Iya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Kasihanilah aku, Yesus Tuhan anak Daud. Kelihatannya orang ini pernah dengar tentang Yesus. Ungkapan anak Daud itu biasanya di kalangan orang Israel. Ini bukan orang Israel, orang Kanaan di luar Israel. Tapi dia tahu bahwa ini anak Daud, ini Mesias, ini bukti bahwa dia punya iman. Dan bukti kedua, memang di ayat 28 Tuhan akui bahwa tidak ada iman sebesar ibu ini. Berarti imannya benar. Yang pertama pengakuannya dan yang kedua pengakuan Tuhan. Jadi kalau orang yang sekedar ngaku-ngaku dia beriman, tapi Tuhan sendiri tidak akui bahwa itu milik kepunyaannya, maka imannya iman omong kosong. Dia mengakui Yesus Tuhan, Yesus akui tidak ada iman sebesar iman ibu ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, apapun keadaan sekeliling Anda yang sedang mengecewakan Anda, tetaplah berdoa dengan penuh kasih. Tapi ingat, sesuai dengan materi malam ini, Anda periksa. Kalau ada dosa, buang jauh-jauh. Pemberesan sama Tuhan. Ingat, pemberesan sama Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dosa menghujat roh. Dan orang yang menghujat roh memang tidak akan pernah bertobat, tidak ada gerakan untuk minta ampun. Tapi kalau Anda masih ada dorongan mau minta ampun, ada dorongan meresponi khotbah hamba Allah dengan dasar firman Allah yang kuat, maka Anda bukan menghujat roh. Anda ada kesempatan, Anda orang pilihan. Jadi buang semua dosa-dosa itu, terima Yesus sungguh-sungguh. Kemudian doalah dengan penuh kasih. Kemudian doalah dengan rendah hati. Kemudian doalah dengan bertekun. Kemudian doalah dengan iman yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Percaya bahwa Allahmu sanggup. Dia beriman kok. Dia tidak, dia agak beda dengan kusta ya. Kalau kusta yang saya pernah bahas, kusta itu masih pakai acara bilang, kalau engkau mau. Dia tidak, dia yakin sembuh. Saya tidak bilang dia lebih hebat dari kusta. Masing-masing punya teladannya sendiri. Tapi sorotan saya kepada perempuan ini, dia punya iman luar biasa. Bagaimana dengan Anda yang sedang bergumul? Sedang berdoa buat apa? Pertobatan suami, berimanlah. Kesembuhan, berimanlah. Jangan takut, berserah. Allahmu hidup, Allahku hidup, Allah kita hebat. Berdoa, berserah, berharap kepadanya. Dia tidak akan mengecewakan Anda dan saya. Ya, dan saya meyakini malam ini roh Tuhan sedang bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saya beriman mujizat masih ada. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Siapapun Anda yang datang tersungkur kepada Tuhan dengan sepenuh hati, mengakui bahwa Anda orang berdosa, dan mengakui bahwa orang berdosa ini tidak bisa selamat dengan usahanya, kecuali
Anda dan saya percaya kepada Yesus, percaya kepada Dia, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Anda kalau datang kepada Dia, Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-37, dengan jelas Tuhan Yesus berkata, semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan semua yang datang kepada Yesus, Bapa, Yesus, Roh Kudus tidak akan membuang Anda. Yohanes pasal 6 ayat 37, Ibu Gembala. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Amin. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Garis bawahi kalimat ini, semua yang diberikan Bapa kepadaku. Saya mempercayai perempuan Kanaan ini memang diberikan Bapa kepada Yesus. Lalu kenapa Yesus tidak menjawab? Lalu kenapa Yesus seolah-olah menolak? Lalu kenapa Yesus seolah-olah menolak dengan keras? Anda dengar, ini bukan berarti Yesus benar-benar menolak. Itulah cara Tuhan menguji seseorang. Mungkin Anda sedang diuji, saudara-saudara. Memang dari awal Yesus sudah mau jawab, tapi Yesus sedang menguji sejauh mana dia mau tetap maju atau stagnan. Dia mau tetap maju atau dia mundur. Ternyata perempuan Kanaan ini, Matius catat kisahnya untuk menjadi teladan bagi Anda dan saya, bahwa prinsip orang Kristen, sekeliling mengecewakan, muka belakang mengecewakan, pandangan kita kepada Bapa, pandangan kita kepada Yesus, pandangan kita kepada Roh Kudus, dan Anda akan lihat, Dia tidak akan mengecewakan Anda. Dia tidak akan membuang Anda. Dia pasti terima Anda. Dia pasti mau terima Anda. Sekarang saya tanya, kalau Dia pasti mau terima Anda mau tidak datang kepada Dia? Anda mau tidak bertobat sungguh-sungguh? Anda mau tidak buang dosa-dosamu? Anda mau tidak memberikan hidupmu dipakai untuk kerajaannya? Diberkatilah Anda yang mau. Ya, oke, kita masuk dalam tanya jawab. Tuhan berkati.